seseorang. Yang pertama adalah qalbuhu, hatinya. Yang kedua adalah walisanuhu, lisannya. Dan di antara yang sering kita lakukan, sering kita katakan adalah bahwa kita berjanji sesuatu, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada manusia. Ketika kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya tidak ada yang kita agungkan, tidak ada yang kita sucikan, tidak ada yang kita taati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau seorang muslim menyekutukan Allah, berarti dia telah menyelisih janjinya. Dia tiap hari membaca la ilaha illallah, tapi yang diagungkan yang lain. Dia membaca la ilaha illallah, tapi yang ditaati makhluk. Dia mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau memang tidak ada janji, jangan membuat janji. Yang dilakukan manusia seringnya itu bernadar. Bernadar itu janji kepada Allah. Kalau Allah memberi apa yang aku minta, maka aku akan melakukan ini. Kebiasaan nadar itu kebiasaan buruk. Makanya Rasulullah mengatakan innama yastakhraju an-nadru minal bakhil. Nadar atau janji-janji kepada Allah itu biasanya muncul dari orang bakhil. Yang bagus itu dibalik. Tawasul dengan amal soleh, jangan bernadar. Misalnya nadar itu seperti ini. Orang tua saya kalau sembuh, saya akan bersedekah 100 juta. Tapi kalau orang tuanya nggak sembuh, dia tidak sedekah. Jadi Allah itu apa? Dia mau beribadah kalau Allah nuruti kehendaknya. Makanya hukum nadar itu makruh, dibenci. Yang bagus itu adalah kita beramal dulu, baru kita tawasul. Ya Allah, bapak saya sakit, saya sudah sedekah 100 juta ke masjid. Kalau memang itu amal soleh ya Allah, maka sembuhkanlah bapak saya. Jadi dibalik, kita harus banyak membaca, jangan banyak bernadar. Lakukan amal soleh dulu, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada hambaku wahai Muhammad bertanya, maka jawab, aku adalah dekat. Saya akan menjawab setiap permintaan orang yang meminta. Akan tetapi syaratnya lakukan dulu kewajiban. Jawab panggilan-panggilan Allah dan jaga iman kepada Allah, supaya mereka itu menjadi orang-orang yang lurus mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nadar itu dibalik, Pak. Ya, dibalik. Jangan kita kalau Allah, ya Allah, kalau Engkau menjawab doaku, saya akan melakukan ini. Tapi dibalik,
ya Allah saya telah melakukan ini, maka kabulkan doa. Itu yang terbaik. Ya, karena janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala sering kita banyak lakukan. Bahkan Allah menjelaskan wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ada orang itu yang diuji Allah dengan ekonomi yang kurang bagus. Kemudian ngomong begini, kalau Allah ngasih rezeki banyak, pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan jadi orang soleh, pasti aku akan rajin ke masjid. Tapi setelah Allah memberi, banyak yang lupa, banyak yang lalai. Maka kalau sedekah saja, nggak usah. Ya Allah, kalau gaji saya naik tahun ini ya, dari 5 juta ke 10 juta, saya akan, nah, itu proses tadi orang yang nader, yang akhirnya dia tidak bisa menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beramal saja. Kalau berbuat baik, ya berbuat baik saja, nggak usah Allah dikasih syarat-syarat. Ya Allah, kalau yang lahir anakku nanti itu, kalau sekarang sih sudah bisa dilihat dari USG, bayi yang di perut kandungan. Kalau nanti saya punya anak laki-laki, ya Allah, baru saya nanti rajin ke masjid. Kalau anaknya perempuan, dia tidak ke masjid. Nah, itu apa namanya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti itu. Disindir oleh Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah perilaku orang munafik yang disebutkan di dalam hadis. Orang munafik itu kalau ngomong nggak bisa dipegang. Ya. Banyak kita itu berlindung dengan di bawah kata insya Allah. Saya bulan depan nikah, datangnya insya Allah. Tapi sudah ada niat di dalam hatinya, nggak datang. Jangan itu pinjam nama Allah tapi berbohong. Mendingan nggak usah pakai insya Allah. Jangan kan berlindung di bawah kata insya Allah. Kayak utang, Pak. Tapi utang itu. Nah, utang itu kayak betul-betul ya, bulan depan tak kembaliin tanggal sekian. Tapi ketika tanggalnya sudah datang, la salam wala kalam, ngomongnya gak diem. Bahkan kalau ketemu menghindar. Kadang-kadang yang lebih nggak enak itu malah yang utangi, Pak. Waktu ada orang yang saya utangi dengan jalan lain saja. Tapi ketika pas pinjam, tolong saya lagi butuh, anak saya bayar sekolah. Kalau nggak bayar nanti di DO. Oh iya betul ya, tanggal 15 ya. Iya. Setelah tanggal 15, telepon aja gak, SMS gak, datang juga gak. Ayo, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak bisa dipegang. Ya, ini terutama memang orang yang hutang ini banyak kasus di dunia, banyak sambutan. Makanya sering saya katakan kalau sedikit itu minta aja. Misalnya gini, kita naik angkot, bilang sama temannya, aduh, duit saya kurang 1.000. Jangan bilang pinjem, Pak. Bisa nggak ya diurunin? Diurunin 1.000 aja kok. Pinjam 1.000 ya. Kalau kata-katanya pinjem 1.000 itu uang, itu nanti di akhirat ya tetap ditagih kalau yang punya nggak merelakan. Dulu kata-katanya pinjem ya, bilang aja, waduh, saya kurang 1.000. Nah, temannya bilang, udah, ini dipakai aja. Diperjelas, Pak. Dipakai itu nanti dikembalikan atau dipakai tidak dikembalikan.
Kadang ada orang saking dekatnya itu kata-kata biasa. Waduh bro, saya ini mau melunasi rumah kurang 5 juta. Bilangnya temannya apa? Wis dipakai aja ini, saya punya 5 juta. Ya saya transfer ya. Itu harus diperjelas Pak. Bro, dipakai itu dipinjamkan apa dikasih? Ya kalau 5 juta ya dipinjam lah, itu jelas. Tapi kalau dipakai itu masih nggak jelas. Ini sekian rahmatullah. Kecuali kalau memang sudah kata-kata yang sudah umum, misalnya gini Pak. Jadi transaksi itu kan harus jelas. Jangan makan, ya kan, pesan makanan, terus belum pesan minum, terus bilang sama penjualnya, Bu, minta tehnya 1 ya, teh manis, anget. Itu jenengan minta apa beli Pak? Apa? Jenengan beli Pak. Jangan kemudian gini, oh saya kan kata-katanya minta. Karena sudah istilah minta dalam jual beli, khususnya di warung, itu adalah maknanya walaupun minta ya membeli gitu. Jangan kemudian bayarnya hanya yang makannya gitu. Loh, Mas tadi minum apa? Teh hangat, manis. Loh, tapi kan tadi saya bilang minta Bu. Kira-kira yang jual di mana? Pak, di sini itu bukan lembaga sosial. Kalau itu, nah, kata-kata itu penting. Karena yang dinilai oleh Allah itu nanti kata-katanya. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maka janji itu berat artinya ditepati. Kalau ada udzur, kayak orang utang tadi ngobrol. Mohon maaf ya Pak, tanggal 15 ini pengeluaran banyak. Iya, pengeluaran banyak, beli motor baru, mobil baru. Nah, gitu lah, marah-marah yang diutangi. Lalu utangmu dulu dibayar, kayak ojo kamu beli motor baru, mau utang cuma 2 juta loh. Dan itu kadang itu yang bikin sesat orang yang utang itu kan karena itu tahu utang cuma 2 juta nggak dibayar-bayar, ya. Tapi dia beli-beli, wah dia bisa kok renovasi rumah. Nah, gitu. Jemaah sekalian rahmatullah, itu pentingnya lisan ini yang dipegang. Jangan sampai kita ini berjanji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu. Makanya nanti para jomblo-jomblo ini kalau mau menikah itu nggak usah terlalu banyak janji. Kalau kamu mau menikah sama saya, jangan khawatir. Kalau ada rezeki saya berikan mercy. Kalau ada duit, kalau nggak ada, itu ada. Ya Allah. Sekarang banyak janji-janji kita semuanya akan jadi wa'ufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Dan nanti janji-janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada Allah dan janji juga kepada manusia-manusia. Yang paling berat itu janji kepada manusia. Kita nanti itu sibuk karena apa? Kita banyak berjanji kepada manusia tapi tidak ditepati. Urusannya panjang Pak. Kalau ada kaitannya dengan manusia Pak, segera diselesaikan sebelum meninggal. Ya, makanya jangan suka kredit Pak. Beli kalau bisa itu cash aja. Ya. Nah, ibu-ibu ini sering beli kredit. Ya. Nah, nggak usah lah pakai namanya kartu kredit. Kartu kredit itu mulai hidup Pak, utang Pak. Ya kan nggak bayar cash ya. Nanti bayar bedol besar belakangan gitu ya. Nah, kredit itu jangan dibiasakan ya. Orang sekarang itu leasing itu lebih suka dia menjual kredit daripada cash karena untungnya lebih banyak. Kalau bisa cash, kenapa harus kredit?
Jangan jadi kredit itu gaya hidup, karena itu bagian dari janji-janji kepada manusia. Jangan saya meninggal, anaknya yang kasihan Pak. Saya beberapa kali kasus itu, jadi bapak ibunya utang, nggak dikasih tahu anaknya Pak. Ketika pas meninggal, kan ada pengumuman bagi para bapak ibu yang ada sangkutan hak seperti hutang, silakan menghubungi ahli waris, ya kan? Ya pas mau dikubur mengatakan itu ya nggak diklaim Pak, ya nanti masa di situ orang, saya ibumu utang, enggak itu Pak. Setelah seminggu setelah dikubur baru datang Pak, banyak antri, ibumu utang saya 5 juta, ibumu utang 20 juta, sampai pening, sampai dia itu mau bunuh diri dari atas Suramadu itu loh Pak. Itu masih saudara istri, 200 juta Mak. Sedangkan dia di bawah UMR Pak gajinya, sama istrinya bertengkar terus. Ibumu ya apa sih utang terus 100 juta, pusing dia Pak. Sampai SMS terus aku ngedatain, tahu ngedatain jembatan Suramadu itu Pak. Kasihan. Ini perhatian ya bagi yang utang, dikasih tahu anaknya. Nanti kalau anaknya tahu nggak boleh, ya memang jangan. Kalau enggak, kalau perlu apa ya jangan. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Dijaga lisannya agar lisan kita ini tidak menjerumuskan kita ke neraka jahanam yang paling dalam dan nanti kesulitan untuk masuk surga. Karena melayani janji-janji kepada manusia yang begitu banyak dan